Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melaksanakan salat subuh berjemaah, dan insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan dan menyaksikan kajian subuh. Kemudian selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita alam kegelapan hingga alam terang menerang tak ubahnya seperti pada pagi hari. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa berhubung saudara Bastari selaku wakil ketua masjid mengundurkan diri dengan alasan dia yang tahu, maka untuk wakil ketua masjid saat ini sesuai dengan SK Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Raja Timur, ini akan digantikan oleh Haji Abdul Muiz Isagi. Kemudian baiklah, sebagaimana biasa kita sama-sama mendengarkan kajian subuh. InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Saiful Asrori LC. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati abdul min salatil fardhi bi sabin wa isrina darajah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Qohar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, di hari ke-20 Syawal masih Allah beri kesempatan kita hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah, duduk dalam kajian majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah Bapak Ibu dari rumah ke rumah Allah, Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa, Allah berikan satu pahala, dan mudah-mudahan ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa fi riwayatin an Abi Hurairah qala Rasulullah man shoma Ramadan summa sita min Syawal kana kasiyami dahri. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa Syawal 6 hari kana kasiyami dahri, maka mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Sudah galau Bapak Ibu puasa Syawal? Alhamdulillah ya. Boleh 6 hari berturut-turut, boleh 6 hari terpisah, sita min Syawal. Jadi 6 hari di bulan
Syawal. Inilah hari tanggal 20 Syawal, masih ada kesempatan 10 hari lagi. Silakan Bapak Ibu yang belum puasa Syawal, guyurilah. Karena kita ini biasa Bapak Ibu galak mengakhirkan puasa Syawal dengan alasan kalau pertama masih banyak tamu, masih banyak kue. Inilah 20 Syawal ini, guyurilah ya, tidak banyak alasan lagi ya. Kemudian faslun wasyaraitu wujubil jum'ah, syarat wajib Jumat sabatu asya. Ahaduha al-islamu, beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Masjid Al-Qohar ini masjid jami'. Jadi syarat yang pertama beragama Islam. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, masih banyak jemaah muslim Islam di sholat Jumat. Aktivitas di pasar tuh normal Pak. Inilah hari Jumat ya, tidak berpengaruh Jumat. Yang berdagang terus berdagang, yang di kebun, yang di kantor bahkan ada juga. Ayo, yang tidak sholat Jumat, padahal ini syarat wajib sholat Jumat 7. Yang pertama beragama Islam. Dalam satu riwayat Rasul bersabda yang mafhumnya, man taraka sholatul Jum'ah salah samara muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat salah samara 3 kali muta'ammidan, dengan sengaja ya, faqad kafara, sungguh dia sudah kufur. Ini bukan 3 kali di Jumatan, bertahun-tahun di sholat Jumat, padahal beragama Islam. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, wal bulughu, sudah balik. Perintah Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholat, disabain, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Jadi Bapak Ibu, ada anak, ada cucung, ajaklah ke Masjid Al-Qohar. Karena perintah Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholat, disabain, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Cuman dengan catatan anak yang dibawa ke masjid, kalau laki-laki sudah dihitan. Jangan bawa cucung anak yang belum dihitan Pak, mutuskan saf berjamaah ya. Karena ada sebagian kita nih, ya bukan Al-Qohar, masjid lain ini ya. Karena ada bawa anak, bawa cucung nak di samping dia nih ya. Kalau ditegur ngai sesepuh, ngai pengurus atau jamaah masjid, tersinggung. Ada tidak jamaah yang itu? Kan ada. Padahal Pak Bu, status anak yang belum dihitan itu khulfah namanya kalau hukum fikih. Itu masih ngendap najis di ujungnya tuh. Jadi memutuskan sab sholat berjamaah. Yang kedua, kalau dia nempel mudawama, nempel terus anak cucung, atau ada anak-anak nempel nggak gitu, belum hitam, sholat kita otomatis batal indah syawafi dalam mazhab Syafi'i. Ngapa? Karena seolah-olah kita ditempeli oleh najis. Ada cucung pakai pempes, cucung belum disunat, nempel lagi ya, jadi sholatnya batal. Jadi tadi himbauan Bapak Ibu, umur 7 tahun perintahkan sholat. Ini yang payah, ini payah. Aduh dikit Bapak Ibu, anak cucunya ke masjid, jematunya dia ke masjid. Ini yang lebih parah lagi nih ya. Wa yudribu fil asara. Kemudian umur 10 tahun yudrib, dipukul kalau dia sembahyang. Apalagi tidak sholat Jumat. Ini perintah Rasul, cuman mukulnya bukan nyakiti, li ta'dib, untuk pendidikan. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, umur 10 tahun jangan lagi anak cucu kita tidak sholat Jumat atau sholat 5 waktu. Kita ini kalau anak tidak sholat biasa-biasa saja. Coba kalau anak Bapak Ibu tidak sekolah sehari, bolos sehari misalnya, marah tidak kita? Marah galau.
Kalau anaknya tak sholat, biasa-biasa saja. Ya, itulah zaman sekarang ini. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau seandainya di Masjid Al-Qohar ini, Bapak RT yang ikut Al-Qohar, Bapak RT, yang ikut Masjid Al-Qohar saja. 6. Se-RT ada berapa minimal? Biasanya umumnya berapa satu RT kita di sini? 300. Alangkah banyaknya. Katakanlah 150 kali 6, apa itu? 900. Kalau satu kakaknya ada 2, ada anak atau cucung sikot saya berdua di rumah, 9 kali 2, 1.800. Dek temuan lagi Masjid Al-Qohar. Ternyata masih cukup. Ngapa Bapak Ibu? Berarti yang bujang-bujang gitu masih banyak yang belum sholat. Kina lah, kina jamaah nih, lah tua-tua kali, lah nak sakaratul maut kali, ya. Makanya kata Pak Muiz tadi, Pak Muiz siap-siap ikut tadi. Kamu tuh jadi ketua kalau mau ganti ketua, kalau nunggu Pak ketua meninggal gue katanya. Wah jangan. Ya. Hadirin Allah. Syarat yang ketiga wal aklu berakal. Fala tajibu alal majnuni, tidak wajib sholat Jumat orang gila. Jadi kalau cuma gila Bapak Ibu datang ke Masjid Al-Qohar, suci tapi dia tidak najis, sholat biarlah. Aku masih ingat ya, Batu Raja Timur ini 2 aku kajian yang ada cuma gila galak ikut sholat. Tidak ada momongan ya. Jadi singkat cerita aku belum sujud, dia lah sujud. Mungkin pengurus ini tidak keperhatikan itu di jengoknya kita kan ngomong, Ustaz apa? Mohon maaf ya, dia tuh gila, oh gila. Tapi alhamdulillah jemaah gila galak sholat. Yang parah tuh yang sehat. Dek galak ke masjid lebih parah daripada gila itu tuh ya. Jadi yang berikutnya Bapak Ibu, wal huriyah, merdeka. Sekarang inilah merdeka kalau tidak ada lagi. Termasuk saudara kita Palestina itu, ya. Nah, ada kawan-kawan kita yang begawi itu jenguk di berita-berita itu Bapak Ibu yang begawi ke Kamboja. Oh ngeri itu, dibagali, disetrum, dibunuh, ya mutilasi. Itu yang ilegal-ilegal itu. Ya, makin jangan Pak Bu, kalau anak cucu kita nak begawi jadi TKI, TKW, hati-hati. Yang dulu ya. Padahal sekarang ini merdeka. Kemudian syarat yang kelima, wazukuro laki-laki. Ibu, kamu tidak wajib Jumatan. Mak manu kalau perempuan sholat Jumat sah, cuma tidak wajib. Misalnya ini mudik nih, Jawa, ke Padang, ke Aceh, atau misalnya ke Sulawesi, terus kita naik mobil, berhenti, transit di masjid-masjid pinggir jalan, kemudian ternyata di lantai 2 kosong, khusus untuk betina, pacar, dibujuk. Hari Jumat, langsung ikut sholat Jumat, tidak usah lagi sholat zuhur. Sahabat, ada masjid yang kuisi, kita kajian ini malam Rabu di Masjid Batu Kuning, Masjid Al-Faizin, tempat Haji Normat. Itu ibu-ibunya sholat Jumat di Batu Kuning itu lalamu dari dulu betinanya sholat Jumat. Jadi dia dibuatkan sabdewe, ditutupi, kadang dibuatkan di pucuk khusus sholat perempuan. Tapi tadi Bu, tidak afdol, bukan afdol maksudnya itu tidak wajib. Yang wajibnya sholat zuhur. Tapi kalau seandainya perempuan sholat Jumat, sholatnya tetap sah. Ya sah sholatnya, tidak perlu diulangi lagi. Ada hadis di dalam riwayat yang lain Bapak Ibu tentang bolehnya perempuan sholat di masjid. Karena selama ini banyak mengatakan ustadz-ustadz ceramah isi kajian tidak boleh betina sholat di masjid. Padahal hadis riwayat Imam Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tamna'u ima Allah masajidallah. Dari Abdullah bin Umar dia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kamu melarang wahai para hamba Allah, wahai para laki-laki terhadap perempuan yang melaksanakan sholat di masjid-masjid Allah, masajidallah, bukan masjidun malah masajidallah. Apa kata Rasul? La tamna'u, jangan dilarang. Kalau betina nak ke masjid biarlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Karena kita sering dengar itu betina itu tidak boleh ke masjid. Tapi buktinya di Masjidil Haram ada tidak betina yang sholat di Masjidil Haram? Di Masjid Nabawi? Ngapa bagian di Indonesia tidak boleh? Ya, di situ dia pernah dipermasalahkan betina sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Kata Imam Nawawi, Pak, Bu, ya. Pendapat Imam Nawawi, itu kenal Imam Nawawi. Imam Nawawi ini kan termasuk ulama besar di mazhab Syafi'i. Bahkan jemaah yang tidak bermazhab Syafi'i pun sering membawa kitab-kitab Imam Nawawi. Salah satunya kitab Al-Azkar. Ustaz Romah Subeki juga sering bawa Al-Azkar. Ustaz Abdul Karim juga pakai kitab Imam Nawawi, Arba'in Nawawi. Imam Nawawi itu ulamanya mazhab Syafi'i. Ya. Apa kata Imam Nawawi? Idza lam yatarattab 'alaihi fitnatu wa annaha la takhruju mutabiba. Qaulu sallallahu la tamna'u ima Allah masajid Allah azza wa shibuhu min ahadis al-babu zahir bi annaha la tamna'u masajid lakin bi syuruti dzukuriha al-ulama ma'khuzatan min al-ahadis wa huwa an la takuna mutatayyiba wa la mutazayyina wa la zata khalail yasma'u sawtaha wa la siyaba fakhirah wa la mukhtalita birrijal wa la syabah. Kata Imam Nawawi, ibu, kalau nak ke masjid ada syarat. Jika tidak menimbulkan fitnah, satu. Berarti kalau nak ke masjid tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau menimbulkan fitnah dilarang betina ke masjid. Nah sekarang menimbulkan fitnah tak betina-betina ke masjid? Enggak. Datang nak mahram, lah tua-tua boleh. Ya, fitnah apa fitnah? Ya. Yang berikutnya perempuan tersebut tidak memakai minyak wangi wala mutatayyibah, tidak menggunakan minyak wangi. Ibu kalau nak ke masjid, ya ibu-ibu majlis taklim kohar, kalau nak ke masjid dia nak pakai minyak wangi, tidak usah pakai minyak wangi. Ya, sunnah minyak wangi itu laki-laki, perempuan tidak usah. Tapi ada salah satu jamaah kemarin aku ngisi di salah satu kajian masjid, ngatakan Pak Ustadz, tapi ada betino itu yang bau badannya na'udzubillah. Kalau dekat dia nak muntah katanya. Ngomongnya terang-terangan itu Pak. Oh itu darurat. Ad-duraru tubil mudarat. Bolehlah pakai tawas, Rexona, bolehlah, darurat itu. Cuman bukan minyak wangi yang parfum yang menyengat. Ini 10 meter lah bawah, tercium wanginya tuh. Nah ini dia memenuhi syarat berarti. Wala mutatayyibah. Jadi ibu dia pakai minyak wangi. Makai minyak wangi itu di rumah. Kalau di rumah tuh lulur-lulur, kalau minyak wangi itu laju loh, di rumah ya. Ini dia minyak wangi ya di rumah. Makai Presker, Apixon dipakai kalau ya. Di rumah tuh lah pakai minyak wangi. Kalau di luar tidak usah. Kalau nak ke masjid, termasuk ke kondangan, ke masjid saja dilarang pakai itu, apalagi kondangan aslinya. Cuman itulah zaman sekarang perempuan. Kemudian Rasulullah menegaskan lagi, la tamnau ima Allah masajidallah. Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah pergi ke masjid. Menurut Imam Nawawi, ya, hadza wasyibuhu min ahadis babu zahid bi anna la tamnau masjid. Kata Imam Nawawi, ya, hadis ini semakna dengan jelas bahwa perempuan tidak dilarang ke masjid. Di kauman Muhammadiyah ada jamaah ibu-ibu, bahkan ada majlis taklimnya, majlis taklim Asia di kauman. Masjid-masjid NU boleh. Jadi rombongan siapa yang melarang kok sampai tidak boleh? Ada Pak di Masjid Batul Timur yang kuisi tidak boleh ibu-ibu masuk masjid itu. Cuma tidak ngomongkan masjid, tidak boleh. Jadi selama aku ngisi pengajian ibu-ibu, kami di luar. Cuman aku tidak galak, belum besarkan masjid dia kalau ribut jadi ini ya. Jadi tidak boleh. Kata dia betina tidak boleh ke masjid, anak-anak tidak boleh ke masjid. Kutanya nggak ibu-ibu itu nggak pengurus. Mana bapak yang larang tuh? Jarang pula ke masjid Pak Ustaz. Nah, gawat nih ya nenek. Lam larang jemaah ke masjid, dia dewe ke masjid. Berarti nak menguasai saja. Makanya kami ingatkan pengurus masjid, ketua masjid, pengurus ya, itu nih jadi pengurus masjid itu jadi khodim, anak khodim muka, kami pelayan, bukan penguasa. Sekarang nih
pengurus bukan alkohar Pak Ketua tersinggung boleh ya. Sekarang ini kadang pengurus jadi penguasa, nak kendak dia tulang ambil dia sisingnya jadi deh. Ya, kita juga ketua masjid boleh main. Ya, ketua masjid Al Muhajirin. Kita pelayan mak mana kendak jamaah. Kita memfasilitasi. Paham ya? Jangan buat aturan gale. Tapi apapun nak diubahi gale, bukan. Musyawarah wasyawir bainahum. Apapun kegiatan masjid asasnya musyawarah. Jadi nanti ngambil kebijakan. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya, lakin bisyuruti zukur al ulama, tetapi kata Imam Nawawi dengan syarat-syarat yang disepakati pada ulama. Yang pertama tidak memakai wangi, kemudian wala mutazayyina, ibu-ibu majelis taklim alkohar wala mutazayyina, tidak berhias. Ini nak majelis taklim dipakai galing, cincin pakai galing, gelang pakai, kalung pakai, terus letak hadiah itu. Dah usah Bu, itu namanya tabarruj. Apa tabarruj itu? Berhias yang berlebih-lebihan. Itu nih nak ke masjid nak sholat, datang ke masjid nak majelis taklim, bukan nak ngancakkan cincin, makai pensil alis penuh anu di negeri. Nak majelis taklim, nak ke masjid tak usah. Ya, boleh tadi ke masjid dengan syarat wala mutazayyinah, jangan berhias. Kalau sikot dua kata, kalau ini penuh cincin, kalau ditanya di mana masjid alkohol, situ Pak Ustadz katanya. Oh, nak ngancak ke cincinnya rupanya ya. Memang dan murah emas, pakainya galau ya. Berapa sesuku Bu? 11 juta Pak terbaru ini. Nah, ya. Makanya pakainya galau itu ya. Nah, ya. Kemudian walazata khalail yasmau sataha, tidak menggunakan suara, betul, tidak memperdengar suara dengan bisaut yang keras, bisautin alim. Ibu-ibu ya, kita jangan keras-keras. Kalaupun nak ngobrol, nah ini ada kepentingan, jangan sampai teriak-teriak di dalam masjid. Jadi jangan pengurus dilarang ibu-ibu, bahkan difasilitasi. Apa kendak ibu-ibu majelis taklim difasilitasi, ya. Jangan dilarang. Dan memang lain, kami ini tahunian majelis taklim nih Pak, banyak nian, 3 ialah aktif tuh, Muslimat, Al Hidayah, BKMT. Jadi kadang masjid Al-Quhan ini tuan rumah terus pengurus masjid malak ini berhenti lagu lain, majelis taklim terus masjid, cakap masjid memang dia gantian, ya. Belum lagi yang pengajian apa ibu-ibu yang gabungan Batu Raja Permai. Ya, ada pengajian lagi ibu-ibu khusus Batu Raja Permai. Jadi 4 dia. Itu bajunya lain galu Pak, itu tuh 4 tuh. Lain galu itu tuh. Bapak-bapak alkohol dari dulu sampai main kuki nanti ganti-ganti ini loh bajunya. Itulah bedanya bapak-bapak ibu-ibu ya. Bahkan ada pengajian bapak-bapak belum sempat membeli baju pengajian lah bubar jamaahnya kadang ya. Lainnya ibu-ibu. Wala mutakhallatu birijal, kemudian jangan bercampur aduk dengan laki-laki. Itu sudah tertib masjid Al-Quhar betina disuruh di belakang, tempat wuduknya dikhususkan. Jadi mereka memenuhi syarat. Wala syabbah, dan tidak terlalu mudah, berarti jangan yang masih gadis-gadisnya. Ialah 40 tahun ke pucuk. Itu syarat-syarat untuk diperbolehkan ke masjid. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, ulama mutaakhirin menjelaskan, wa kadzalika fi hadis sanah, begitu juga di tahun-tahun ini, maksudnya zaman modern ini ya. Wa yajuzu lil mar'ah, diperbolehkan perempuan, wa yadhhabu ilal madrasah, pergi ke madrasah, ke sekolah, ke kampus, ila suq, ke pasar. Wa kaifa yang tamna'u ilal masjid, tetapi mengapa dilarang ke masjid? Kata Imam Yusuf Al-Qardawi ya, betina sekarang buktinya ke sekolah, ada ke kampus, kemana-mana, ke pasar, kemana-mana boleh. Masa ke masjid tak boleh? Aku Bapak Ibu pas masih mondok di luar negeri, sekalipun belum pernah nginak kasir betina, belum pernah Bapak-bapak pas dalam umrah haji kinalah ada dia tuh kasirnya betina, nunggui tokoh betina. Tak pernah, aku tak pernah, sekalipun tak pernah nginak betina nunggui tokoh. Ya,
Tapi betina boleh ke masjid mereka. Tapi kalau nunggu toko tidak boleh. Kalau kita sekarang kinaklah yang nunggu pom bensin siapa tuh? Tina. Konter yang jaga tina. Ya, showroom dealer yang dipajang betina gale. Itu dia ributkan itu medihi. Tapi kalau ke masjid ribut dia. Nah itu kata Imam Qardawi dek pas kata Syekh Yusuf Al-Qardawi ya. Ngapu begitu dia nak datang ke masjid dilarang, tapi aktivitas di luar diperbolehkan. Ya. Maka beliau menyampaikan di sini ya, memberikan kesempatan kepada para wanita untuk mendatangi masjid lil khair, untuk mencari kebaikan, litas mauzatul isana, untuk mendengarkan nasihat, wa majlis ta'lim, menghadiri majlis taklim, wa yajuzu, diperbolehkan. Jadi intinya boleh betina tuh kata Imam Yusuf Al-Qardawi. Jadi jangan lagi mengatakan betina tidak boleh ke masjid, tapi dengan syarat-syarat. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Silakan Ibu. Joka mic-nya ke belakang, tolong. Nah, ya. Ada mic kita. Silakan Ibu, ada. Iya. Yang lain silakan kalau belum Ibu. Ya, silakan. Jadi Bapak Ibu jangan main-main. Kalau sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau sholat Jumat hukumnya fardu ain. Bukan sunnah muakkadah Jumat tuh. Kalau sholat berjamaah sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan. Tapi kalau sholat Jumat Bapak Ibu tidak baca kecuali uzur. Mana uzur? Tidak memenuhi syarat, bukan Islam atau Islam yang belum balik atau jemegile. Nah masuk kemana din? Muslim, berakal, kemudian sudah balik, merdeka, betina, 5 nih, 7 tadi syarat, dah 5 kan? Masuk di syarat memenuhi. Yang keenam, wazukura, wasihatu, sehat. Nah bapak itu sakit tak? Tidak. Jadi bapak-bapak jamaah Al-Qohar misalnya kita lagi sakit parah, jangan maksudkan sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid nak dipapa, nak digotong ke masjid, dak wajib ya, dak wajib. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ya, apa tadi, kalau ada yang sakit tidak wajib datang ke masjid. Tapi kalau dia nak paksakan masjid boleh, tapi dia wajib. Dia nak paksakan, misalnya mohon maaf, stroke, sakit parah, asam uratnya dia tahunin berjalan, ya, iyalah, atau rematiknya, ya, carilah tuh minyak minyak gemuknya lah habis, ya. Jadi dia nak paksakan. Kalau memang tidak mensyarat. Yang ke-7 apa? Wal mustautin istiton, posisi dalam keadaan tidak musafir. Jadi kalau musafir dek wajib Pak Bu, kalau musafir dek wajib Jumat. Tapi kalau Jumatan sah, sama dengan betina tadi. Musafir itu kan dek wajib Jumat, tapi kalau di Jumatan sah, sama dengan perempuan tadi. Paham ya? Ya. Kemudian ada pertanyaan, tabir antara laki dan perempuan tertutup habis boleh atau tidak? Ini ada pembahasan, ada keterangannya. Mohon maaf sedikit Bapak Ibu ya tentang sholat berjamaah ini. Kalau yang tabir itu satir. Ini sholatul jamaati sunnatun muakkadatun.
wa yadalka al makmum jamati ma'al imam fi ghairil jum'ah mal lam yusallim taslimatul ula. Makmum mendapatkan sholat berjamaah selagi imam belum salam yang pertama. Wa amal jum'ah fardu ain, adapun sholat Jumat hukumnya fardu ain, wala tusallu bi aqall min rakaat, tidak sah Jumatan, tidak dihitung dapat Jumat kalau tidak mendapatkan satu rakaat. Wa yajibu alal makmum an yanwa al imam, berikutnya wajib makmum an yanwiyah iktidak, ikut dengan imam. Kemudian pembahasannya berikutnya untuk yang pertanyaan ini Bapak Ibu, sebentar ya. Wa ayyu maudin sholatil masjid bis sholati imam fihi wa huwa al makmum alimu bis sholatihi ayil imam bi musyahadatil makmum aw musyahadati shaf ajza'uhu. Nah, masuknya ke pertanyaan ini halaman 381. Apabila salah seorang sholat di masjid, nah ibu-ibu ini masih posisi di masjid Pak, ibu-ibu ini masih posisi di masjid. Pertanyaannya, tabir perempuan dan laki-laki, tabir pembatas antara betina dengan lanang ya, tertutup habis, boleh atau tidak? Jangan, kalau habisnya jangan buka dikit, dekinaan gerakan imam ini makmum ya, ibu dibuka dikit pas sholat, jangan ditutup galu seluruh, minimal dibuka sedikit, minimal muat jemusiko, minimal itu yang dibuka dikit. Kalau itu khusus pas sholat mungkin ditutup yang lama itu, ditutup, tarik dulu. Nanti kalau nak tutup nian, ibu-ibu nak aktivitas itu, nak sholat duha, nak apa mungkin nak istirahat ditutup nian boleh. Atau itikaf kemarin di situ kan lanang dak sana, oke. Tapi kalau sholat buka dikit. Karena di sini ada catatan. Wa ayyu maudin sholatil masjid, apabila salah seorang sholat di masjid wal imam wa huwa ya'lamu bi sholatil imam awal makmum, sedangkan dia mengetahui gerakan imam atau makmum. Jadi kan tahu dia. Kalau ditutup galu dikinaan, Mbak. Paham ya? Berarti harus dibuka dikit. Ini yang di dalam masjid. Mana kalau yang di luar masjid? Aduh, malah pembahasan kalau di luar masjid ya. Wa in sholat al imamu fil masjid wal makmumu kharijal masjid. Apabila salah seorang sholat di apabila seorang imam di masjid sedangkan makmum wal makmum kharijal masjid, makmumnya di luar masjid, wa huwa alimu bis sholati, sedangkan dia mengetahui sholatnya imam, hinaan gerakannya, wala hail, tanpa ada penghalang Pak Bu. Makanya kalau sholat id kan pernah kami sampaikan dulu, pikir awal dulu sampaikan, kalau sholat id jendela ini buka, ini pertama pintu tidak dibuka, tapi jendela yang di depan buka, depan. Bagus nih Masjid Al-Quhar. Kalau yang lain lah ditutup rapat mati ya. Ini dibuka jendela depan, seluruh jemaah yang sholat yang di belakang sini sah gali. Kalau pintu yang dibuka sini sama dengan penjelasan Buya Yahya Ustaz Somad, yang sah yang dari pintu ke belakang, yang pintu ke depan dek sah. Jadi kalau buka jendela ini, buka jendela pertama nih kalau sholat id ya, sholat idul adha nanti, yang jendela pertama nih buka, yang depannya ya. Pintu tidak usah lagi dibuka, lah sudah dibuka ini. Tapi ada kadang yang ngel, oi asih kita sudah ini apa Pak, sholat sebentar dek kelami ke ya, kalau dan sambut-sambutan kalau niat, tapi pas sholat buka. Kalau seandainya dia dibuka, di sini dijelaskan Bapak Ibu ya. Wala hail, kalau dia ada hail pala yasihu, tidak sah. Ditutup galu pintu karena AC, pertimbangan kalau dingin, ditutup galu dek sah. Dibuka saja pintu, yang dari pintu itu ke belakang yang sah. Makanya di jauh Pak, rata-rata masjid-masjid di jauh itu keperhatikan, itu pintunya bahkan di depan, di samping ini, oh ya bukan depan, samping ya, kiri kanan. Ngapa? Dia tahu kalau dibuka ini otomatis seluruh yang di luar sah galau. Cuman ngapa ini masjid kita kan pacak dibuka itu ya. Kalau baca bukan yang dorongan ini, yang buka nian kalau baca. Khusus yang pintu depan, jendela depan, paham ya? Kita ganti engselnya, ya pacak didorong, itu dorong, bukan yang dorong ini, yang dibukanya.
Oh diangkat, ya jangan masalah, cuman lemak lagi di seperti pintu tuh, daun pintu tuh, ya, khusus yang depan. Paham Bapak Ibu ya? Kalau kita mazhab Syafi'i seperti itu. Oh, kalau penjelasan Buya Yahya lebih tegas lagi Pak. Sholat yang lantai 2 itu saja aslinya tangganya di depan kalau nak sah. Memang betul dengan mazhab Syafi'i kok. Itu rata-rata tangga di belakang, bahkan tangga di luar masjid. Malah itu yang sering dipermasalahkan ulama. Ya, kalau aslinya memang tangga di depan, di mana lah aku pernah pergi nak masjid, tangganya agak di depan, jadi naiknya ke situ. Kalau Islam itu malah di luar tangganya. Paham ya? Seharusnya ada tangga di dalam Pak, ada tangga di dalam masjid itu. Paham ya? Bahkan tangga pun yang ittifaq ulama itu di depan pula. Misalnya ini itu sab pertama pucuk, berarti buatkan tangga dari situ, ditatanya mau caranya. Ya, paham Bapak Ibu ya? Jadi intinya tadi kalau baca yang pertanyaan ini tadi, tabirnya jangan ditutup rapat, jangan sampai dikinaan gerakan imam atau makmum yang terakhir ya. Ada yang lain? Ya silakan. Menunggu azan selesai baru melaksanakan salat. Bahkan selagi khatib menyampaikan khutbahnya, jemaah yang baru datang bahkan dianjurkan untuk salat terlebih dahulu. Di sini perlu ditanyakan lagi, sebelum khatib mimbar, ada sebagai kata pengantar memberitahukan pada jemaah apabila khatib lagi menyampaikan khutbahnya, para jemaah dilarang berkata-kata. Apabila berkata-kata akan sia-sialah para jemaahnya. Jadi mohon penjelasan Pak Ustaz, Ya. apa ada yang maksud itu? Jadi Bapak Ibu, makanya jangan salah paham masalah ini. Kalau kita datang ke masjid, muazin lagi azan, kita datang baik Jumat atau sholat 5 waktu, yang afdol itu sunnah Rasul itu jawab dulu muazin, jawab dulu azan. Jangan langsung sholat qobliyah atau tahiyatul masjid, jawab dulu. Paham ya? Ini dia kadang datang lagi posisi azan, iya sholat tahiyatul masjid. Dia dianjurkan nanti setelah selesaikan dulu azan dulu, karena sunnah menjawab panggilan azan. Nah, mana kalau kita datang ke masjid lah sholat tahiyatul masjid, azan diteruskan. Paham ya? Nah sekarang Bapak Ibu, yang disampaikan oleh khatib, oleh Bilal ketika imam naik mimbar ya, wal imam yaktubu ya, itu dilarang supaya berkata-kata. Betul, itu hadis sahih Imam Muslim. Jangan berkata-kata, tapi bukan situ dilarang sholat, ngobrol yang dilarang tuh. Hadis riwayat yang lain, ja'a rajulun ilal masjid, ada sahabat datang ke masjid. Kemudian fayajlisu alaihi, duduk sahabat wa khataba Rasulullah, Rasul lagi khutbah Jumat ini. Apa kata Rasulullah? Kum anta sholli rakaataini khafifataini. Kata Rasul, bangkit engkau kerjakan sholat 2 rakaat yang ringan. Kalau tahiyatul masjid saja tidak mungkin menurut mazhab Syafi'i dengan Hanafi, berarti itu menurut mazhab Syafi'i dengan Hanafi sholat qobliyah. Karena posisi sahabat ada duduk, sedangkan Rasulullah lagi posisi khutbah. Paham ya? Jadi Bapak Ibu makanya harus tahu, sholat qobliyah Jumat itu yang ittifaq ada itu 2 mazhab, Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Hanafi. Yang tidak ada qobliyah itu mazhab Maliki dengan Hambali. Bapak-bapak kalau misalnya di sholat qobliyah silakan, berarti ikut pendapat Imam Maliki dengan Imam Hambali. Tapi kalau yang bermazhab Imam Syafi'i atau Imam Hanafi, sunnah qobliyah walaupun khatib lagi khutbah, kecuali mana dikatakan kecuali itulah datanglah duduk sholat tahiyatul masjid, ini azan masjid itu cuma sekali.
khotib lah khutbah, tak usah lagi kita qobliyah. Tapi kita baru datang, khotib lagi khutbah, tetap disunahkan sholat qobliyah. Di Masjid Jembatan Layang semalam, setiap malam Sabtu kan isi di Jembatan Layang Muslimin. Itu Bapak Ibu azan Jumatnya sekali, tapi pengurus karena memang dari dululah memang sekali, nak mau banyak 2 kali itu banyak adalah nanti jadi ini kan. Akhirnya tetap, tapi ku himbau sudah ngapa itu sekali, tapi unjuk kesempatan jamaah sholat qobliyah. Begitu ambil mic-nya oleh MC-nya bapak-bapak yang ingin mengerjakan qobliyah Jumat, kami persilahkan langsung qobliyah kali. Paham ya? Tapi ada masjid tak Pak? Begitu kitulah duduk tahiyatul masjid, tahu-tahu khotib lah naik mimbar, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar, Allahu akbar, azan kan? Selesai azan khotib langsung khutbah, tak usah lagi kita sholat qobliyah Jumat. Jadi kalau kita telat datang, posisi khotib lagi khutbah, tetap disunahkan qobliyah. Tapi kata Rasulullah, sholli rakaataini khafifataini, sholat sunnah 2 rakaat yang ringan, jangan yang panjang-panjang. Kalau baca anabah kamu, ya, baca saya yang pendek-pendek saja. Paham ya? Jadi ada 2. Ngapa Bapak Ibu qobliyah Jumat ini? Pertama hadis tadi. Yang kedua dalam hadis riwayat yang lain Bapak Ibu, bainal azanaini sholatun, setiap ada azan dan iqomah disunnahkan sholat qobliyah. Sholat Jumat ada azan dengan iqomah, ada. Makanya mazhab Syafi'i dengan Hanafi sholat sunnah qobliyah. Yang ketiga Bapak Ibu, sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Sholat zuhur ada qobliyah, begitupun sholat Jumat yang menggantikan. Dalam mazhab Syafi'i ada 5 sebenarnya, tapi aku yang ingat 3 dalil. Ada 5 dalil qobliyah Jumat. Tapi kalau datang tadi pas sedang azan, jangan sholat dulu, tapi disunahkan jawab dulu. Ya lain. Nanya lagi kan? Ya, jangan. Kaitannya dengan qobliyah. Kalau yang yang rawatib itu ya, itu kan kalau zuhur itu 4 rakaat qobliyah itu Pak. Nah sekarang masalahnya kalau sholat Jumat kita melaksanakan qobliyah, apakah 2 rakaat atau 4 rakaat? Makasih. Kalau di dalam hadis saya sholli rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan, bukan 4 rakaat. Paham ya? Rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan, bukan arbaun. Tapi kalau yang sholat sunnah muakkadatum memang qobliyah zuhur itu sunnahnya 4 rakaat. Tapi untuk Jumat dalam hadis jelaskan tadi sholli rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Paham ya? Bukan 4 rakaat, tapi 2 rakaat. Ya. Ada lagi ibu-ibu, ada Bu? Bapak-bapak silakan. Ya. Tak. Ya. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Tad, Ya. sehubungan dengan pelaksanaan sholat Jumat ini, pernah kami temui bahwa ada suatu masjid yang jamaahnya itu memang sangat minim, Tad. Jadi setelah dihitung-hitung paling kurang 11. Ya. Tapi di situ ya cukup, maksud aku, yang azannya ada, pengantarnya ada, khutbahnya ada. Nah tapi dalam hal ini timbul keraguan karena katanya ada, kalau seandainya pemukiman telah 40 itu kan wajib, sedangkan di situ aku telah mungkin lebih dari itu, cuman yang ke masjid ini yang masalahnya yang bikin. Iya. Nah jadi timbul keraguan setelah selesai sholat Jumat, laju berpikir sholat zuhur lagi kan. Betul. Nah kira-kira tindakan yang seperti ini boleh ataupun misalnya apa kira-kira anunya, Tad? Ya. Nah itu satu. Yang kedua, untuk pelaksanaan sholat Jumat ini aku pernah dengar bahwa suatu masjid itu didirikan apabila di situ yang bermukim itu tidak harus melaksanakan sholat Jumat. Nah benar apa tidak? Karena setahu aku
Ya ini pengalaman ini, begitu kita sholat ada tulisan bahwa sini tidak pernah dimukimi wong, jadi tidak sholat Jumat. Nah itu sekalian nyampaikan ini juga, ada lagi yang ditemui pas di pojok kapal hari Jumat, sholat Jumat. Nah jadi Mas Doko, karena memang penumpangnya banyak itu. Jadi dalam hal ini Mas Doko, apakah ini ya boleh dikatakan sabit, tapi intinya timbul keraguan tadi. Itu demikian, terima kasih. Jadi Bapak Ibu tadi kan syarat wajib Jumat 7 tuh, bukan syarat sah loh. Syarat wajib kalau kita memenuhi 7 tuh wajib Jumatan, gitunya itu. Sekarang wasyara itu sihatu fi'luha, syarat sah Jumat itu 3. Kalau tidak memenuhi 3 dek sah Jumatan. 1. Al-awalu darul iqamah, yakni al-qaryah wal bilad. Yang pertama Bapak Ibu dikatakan boleh baru nak sah Jumatan tuh harus qaryah, desa, kelurahan, tempat tinggal mustautin. Kalau situ misalnya PT, kantor, kapal, jeme, dek sholat di situ, jeme sekitar situ ada Pak, rest area. Itu dek wajib Jumatan. Dan tidak sah ngadakan Jumatan kecuali misalnya kan di Pemda sekarang kan buat tuh ya jeme sekitar situ Jumatan sana Pak, atau misalnya kampus Umbaran ngadakan Jumatan, jeme sekitar kampus tuh Jumatan, sekolahan tuh SMA tuh sekitar situ Jumatan situ. Kami Bapak Ibu di jauh santri itu ribuan, Pak Kiai tidak buat Jumatan di masjid. Ngapa? Karena pesantren khusus dipakai untuk program santri, bukan untuk umum. Jadi santri Jumatan di luar. Kalau pondok tadi nak dibuat Jumatan berarti jemaah sekitar tetangga nih tempatan harus sholat di situ. Tapi di situ tuh banyak masjid, maka Pak Kiai walaupun santri ribuan biarkannya berbagi santri kemana-mana ya pas hari Jumat. Karena apa Bapak Ibu? Harus darul iqamah tempat tinggal. Jadi kalau seandainya bukan tempat tinggal tidak sah. Syarat pertama. Termasuk tadi apa tadi? Rest area. Rest area itu bukan cuma tempat yang sholat tuh. Yang sholat itu cuma mana? Musafir. Bapak-bapak jamaah Al-Kohar Jumat tak usah kelayapan. Dia nak tinggalkan Al-Kohar. Kamu ke Letebudi nginak masjid bagus, bentuknya ilo, jamaahnya rami, tapi kiri kanan masjid yang baru tuh ada masjid. Ternyata yang sholat di masjid itu bukan wong darul iqamah, bukan jemaah tempatan, jemaah musafir desa. Jauh-jauh kamu keluyuran sholat Jumat keliling, rupanya desa. Sudahlah, sini mas aja. Jadi nak tinggalkan Al-Kohar nih, masih Jami ini, ya. Ada yang galak keluyuran. Jadi nyinggung ini ya. Jumat keliling terus tinggalkan terus Al-Kohar. Mantap-mantap lah sini. Pengurus lang undang. Apa sih yang buat jemaah tertarik di masjid lain? Lemah Ustaz. Ngapa? Masjid lain itu AC-nya dingin. Oh dingin kan boleh masjid kita. Khotibnya, imamnya mantap, petugasnya undang sini. Ngapa? Karena diundang selama ini petugas-petugas khotib dari luar. Jadi tidak usah banyak alasan lah. Ninggalkan masjid nak kelayapan Jumatan kemana-mana tuh. Darul iqamah. Jadi Bapak Ibu jangan alasan ada masjid ilo, imamnya mantap, AC-nya dingin, bahkan dapat rupanya diteliti-teliti dapat makan gratis. Oh itu rupanya. Berarti Al-Kohar Pak Ketua buat dulu ya. Janganlah ninggalkan masjid jami. Pak, dalam mazhab Syafi'i kalau masjid yang pertama masih cukup Jumatan, tidak boleh buat Jumatan masjid yang kedua. Tidak boleh. Ya, tapi kalau di sini memanglah cukup asli tadi 4 RT lah sekian baru boleh Al-Ikhlas boleh buat masjid. Oh Al-Ikhlas lah cukup, kukira aku kan gak ada ngisi juga di Al-Ikhlas di bawah. Darussalam juga aku ngisi, ternyata penuh juga di Miftal Jannah penuh. Setiap Kemis subuh aku ngisi di Muhajirin penuh dewek. Jadi masalah ini masjid di dewek belum penuh lah buat lagi masjid karena berduit, karena ini lahirnya buat masjid. Rupanya yang sholat di situ bawa mobil. Jangan bangga bapak-bapak nginap masjid rame mobil. Justru itu rata-rata musafir. Malah deksa jauhi kita datang ke situ jadi makmum, kecuali bapak-bapak jadi petugas, jadi khotib, jadi imam, jadi makmum, alangkah jauhnya. Ya, paham? Nah,
Satu itu darul iqamah. Yang kedua, 3 ini syaratnya. Wasani an yakun adadu arba'inna min ahlil jum'ah wa huwa mukallafun az-zukur al-ahram mustautin. Syarat yang kedua Bapak Ibu itu 40 orang tempatan. Mazhab Syafi'i 3 syarat sah Jumat tuh. Yang kedua 40 orang tempatan. Lah diomongkan tadi penuh masjid tuh Pak, tapi bukan jam situ 40 tuh. Jam situ paling 25, 15. Kita wajib ngulang lagi sholat. Betul lah tadi di kapal atau di masjid 11 tadi belum sah. Harus sholat zuhur lagi. Kemarin di KPR As-Sultan kan setiap Selasa subuh ngisi situ ada zamannya Pak Ustaz. Aku nginap ada salah satu masjid di Jakarta habis sholat kok sholat lagi zuhur. Aliran apa rombongan itu kata dia. Aku ini kendaraan. Karena Bapak Ibu aku pernah ke Bogor, pernah ke Bandung, rata-rata masjid yang tengah pasar yang dekat-dekat PT itu rata-rata sholat zuhur lagi. Oh bukan itu Pak Jigo. Itu berarti jemaah tempatan tahu yang asli penduduk sini yang sholat itu paling 20-25 sampai 40, makanya dia sholat zuhur. Walaupun penduduknya ramai kata beliau tadi lebih 40, dek ngitung penduduknya ramai, ngitung jemaah sholat Jumat gitu ya. Makanya kan kalau nak buat Jumatan tuh nak buat masjid itu harus konsekuen lah. Kalau berani buat masjid sekarang perumahan tahu-tahu langsung buat masjid padahal cuma bah PKK. Kalau perumahan-perumahan kita di Al-Qahar ini lemah, memang rata-rata pensiunan gale. Nah ya. Kalau rumah-rumah perumahan yang masih muda-muda Pak, aku sekali 3 bulan atau 4 bulan yang lalu diundang Pak, masjid ya Allah alangkah mewah masjid itu. Granit galu, tiang, ada aulahnya puluh, TPA-nya halamannya luas. Ditelepon, saya Pol, tolong udah khutbah Jumat, isi. Begitu datang, lana azan baru 5 uham. Habis sholat, enggak lagi ya diundang masjid itu ya. Ya maksudnya apa desa jauh-jauh kita ke situ, bukan dek galak. Berarti kan jam sekitar situ belum konsekuen. Ngapa nak buat Jumatan? Dek ngapa buat masjid, tapi jangan dulu dibuat Jumatan karena belum memenuhi syarat. Karena 40 ini Bapak Ibu orang tempatan. Kalau di 1200 jamaah tapi tempatannya 39 bahkan dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Masjid ini 39 tempatan, khutbahnya dari luar, khotib dia dihitung karena cuma luar. Dia mengesahkan Jumat dia. Harus 40 orang min ahlil jumah mustautin jemaah sini. Bahkan kalau 40 ada 3 yang tidur ngorok. Dek sah boleh. Jadi jangan tidur Pak kalau berjemaah ya. Apalagi jamaahnya sedikit ya, berarti kan kina-kina boleh ya. Paham ya? Ngapa ada yang enggak tidur boleh dan khutbah. Ya. Paham Bapak-bapak ya? Ya. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir yaitu an yakuna bagian di waktu zuhri, mengerjakannya di waktu sholat zuhur. Panjang waktu Jumat tuh, jam 1 masih sah, jam 2 masih sah. Seperti kemarin kan aku datang ke sini tugas khutbah, beliau nyampaikan sambutan. Memang ada hal yang penting yang disampaikan, titit masih boleh Pak, panjang waktu Jumatan tuh. Walaupun jam ala ribut, lah masuk waktu, ya masih boleh aslinya tuh. Ngapa? Waktu Jumatan tuh waktu zuhur, jam 2 masih waktu zuhur, jam 1. Jadi kalau memang pengurus ada sesuatu yang penting yang disampaikan, mohon maaf minta waktu dikit. Boleh, masih boleh, karena waktu Jumat dilakukan selagi masih di waktu zuhur. Paham Bapak Ibu? Kemudian tadi ada pertanyaan dikit mengenai amil. Ya ini cerita lama kemarin ya. Amil dengan panitia. Bapak-bapak dulu pernah kita bahas yang berhak menerima zakat itu amil. Kalau panitia tidak berhak menerima zakat, ada sebagian pendapat ulama bukan diinjak dari zakat tapi diinjak dari infak atau dari ke umat. Paham ya? Jadi daftarkan saja masjid kita ke Basnas. Sudah sapi nak jadi amil daftar dengan pengurus, tapi yang begawi ini daftarnya 20, ya begawi 5 uhong. Pas nak bagikan datang dulu 20, aku nyamil boleh kan. Nah, ini yang tak benar itu ya, yang begawi. Insyaallah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sajirin hamdan na'imin hamdan nabiyyina wa ika bi masjid Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina sumid du'a Allah barik lana fi amrina Allah barik lana fi ahlina wa maulina Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi kulli makan wa fi sa'iril alam khususan fil Palestin wal Gaza ya Allah Allahumma barik lana fi amrina Allahumma barik lana fi ahlina wa amwalina Allahumma inna nas'aluka min rizqan jadidan wa malan tawilan wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan hafizan aliman Allahumma fil lana dzunubana khususan li ahli jamaah Masjid Al-Qahar ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin minkum. Berada Allah Subhanahu wa taala kekurang dari hamba yang baik. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir juga rangkaian kajian subuh kita pada pagi hari ini. Dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pengen